Syukur sih, malaikat Israel belum manggil, udah mau ke masjid. Kemudian, au bidaikin fi ma'isyati, ataupun dengan disempitkan di dalam pencarian rezekinya. Dagang apa aja nggak berhasil. Bapak jangan kecewa. Kemungkinan Allah Ta'ala mengampuni dosanya karena dulu dosanya banyak. Au bima yusibuhu min ghamin, ataupun kesusahan nimpa dia terus, kesedihan nimpa dia terus, dimarahin sama bini terus. Misal ini Pak, misal saya kan nggak nyinggung Bapak ya, kan nggak tahu saya keadaan di rumah kan nggak, misal kan sedih terus Pak. Kita ini kan komandan kalau di kantor Pak, kalau di rumah jadi Hello Kitty Pak. Sama bini, iya Pak. Istri, ikatan suami takut, ibu senang itu. Sedih terus Pak, anak meninggal, ya, anak sakit, Pak, ini sedih Pak. Maka ini juga ngurangin dosa, tapi Allah pengen ngampuni, cuman pengen dimatiin. Pengen dimatiin. Fa in baqi alaihi min sayyi'atihi sayun, kalau masih tersisa, sudah dibikin sakit, sudah disempitkan rezekinya, sudah dibikin susah, masih nyisa, memang nakal bener dia itu dulunya. Preman Pak. Tommy 10 botol gak mabok deh Pak. Gak tahu hatinya rusak. Kalau orang hatinya rusak kan gak mabok. Syaddadtu alaihi indal maut, kalau masih sisa itu dosanya, aku akan susahkan dia ketika mati Pak. 3 hari gak mati-mati Pak. Bapak, Ibu, kalau melihat orang sudah ngorok begitu, gak usah repot mau ke rumah sakit Pak, ditalkin. Cuman talkinnya kita ini Pak, kadang-kadang dikelilingin kayak kue Pak. Yo iya Pak, talkin itu jangan rame-rame, tempatnya sepi Pak, supaya nggak dengar. Ini malah nggak dengar nangis, malah nggak dengar ngobrol, nggak dengar main HP sama game, nggak takut. Di situ mau lagi sakaratul maut, di sini anak mudanya, cucunya main game. Tempatnya yang agak terpencil dikit Pak, di situ ditalkin. Cara nalkinnya jangan didesak. Saya kasih contoh Pak. La ilaha illallah. Tunggu sebentar, 3 orang aja Pak. Yang satu nalkin, yang satu baca Yasin, yang satu baca surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd. Ayatnya cuma Ar-Ra'd cuma 43. Itu surat untuk memudahkan keluarnya ruh. Karena ada yang 3 hari nggak keluar karena mau disusahin. Ditunggu Pak, ditunggu. Kalau dia nggak ngomong, maka Bapak talkin lagi. Bukan didesak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan begitu. La ilaha illallah. Ditunggu lagi. Kalau sudah nyebut Allah atau la ilaha illallah, sudah selesai. Jangan ditalkin. Jangan pula Bapak bilang, Pak nyebut, nanti dia bukan la ilaha illallah. But gitu. Jangan bilang kayak gitu. Lalu setiap yang nengok, Pak yang nengok, oke lah nengok, maka Bapak doa. Doanya pengampun untuk dia. Allahumma ighfir lahu gitu. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha begitu Pak. Kalau lagi sakaratul, gak usah repot Pak. Kalau lagi kayak begitu Bapak, nanti kalau ke rumah sakit Bapak malah dicolok sama itu loh, selang. Jadi nggak bisa nal.
Jadi sulit untuk nalkin nanti. Ya. Kemudian, barakallah. Habis itu setelah nalkin Pak, Bapak prasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dilihat Pak, ciri-cirinya kan kemarin sudah disebutkan Pak ya. Kalau husnul khotimah. Yang pertama, dahinya berkeringat. Yang kedua, bibirnya kering. Yang ketiga, matanya nangis. Nah, Bapak tengok yang sul khotimah kebalikan. Yang sul khotimah kebalikan. Biasanya berbusa mulutnya. Keluar. Kemudian Baharakallah, kalau kebalikannya, wa izzati wa jalali la akhriju 'abdan min ibadi. Demi kemuliaanku, demi keagunganku, tidaklah aku mengeluarkan hamba dari hamba-hambaku. Wa ana uridu alla aghfira lahu. Sedangkan aku tidak ingin mengampunkan untuk dia. Illa wafaituhu bi kulli hasanatin amilah. Kecuali aku akan tunaikan setiap kebaikan amal dia. Bisihatin fi jasadihi, disehatkan jasadnya. Ada nggak Pak orang maksiat tapi baik? Ada kan? Tuh Pak. Nah, karena kebaikannya itu, dia disehatkan terus badannya. Ada nggak orang kafir baik? Ada Pak. Karena Allah Ta'ala nggak pengen balas di akhirat, maka ditunaikan di dunia. Sehat terus. Ditunaikan di dunia karena nggak pengen ditunaikan di akhirat. Makanya orang kafir Pak, dia mudah terus cari duitnya supaya di akhirat Allah nggak punya utang. Begitu Pak, logikanya tuh kayak begitu. Tapi di dunia aja. Makanya dia gampang terus bisnisnya Pak, karena akhirat nunggu dia. Terus apalagi wa farhin yusibu, senang akan menimpa dia terus Pak, happy terus pokoknya. Bisnis apa aja sukses, sukses. Sampai laut dimeterin sama dia sukses. Langit dimeterin juga sukses Pak, sungai dimeterin sukses juga. Tunggu Pak, akhirat menunggu Pak. Karena Allah Ta'ala nggak pengen punya utang. Nah tapi hati-hati kita sebagai orang beriman Pak. Maling nggak ketangkap-tangkap, hati-hati itu Pak. Maling nggak ketangkap-tangkap itu hati-hati. Allah pengen nyabut nyawanya, tapi nggak pengen ngampuni dosa dia. Bahaya ya. Wasa'atin fi rizqihi, luas terus rezekinya. Ngembat proyek apa aja nggak pernah ketangkap Pak. Kan jadi buat. Usaha apa aja berhasil terus Pak. Tapi ini pengen dimatiin, kemudian Allah Ta'ala nggak pengen ngampunkan dosanya. Fa'in baqiya min hasanati syai'un, kalau masih tersisa kebaikannya, sudah diluaskan rezekinya, sudah disehatkan badannya, sudah disenangkan dirinya, barakallahu, masih tersisa kebaikannya, memang baik, orang itu baik. Hawantu alaihi indal maut, kata Allah Ta'ala, aku akan ringankan dia ketika kematian. Lagi nyundul bola, shit, mati. Lagi organan, mak bange, mati dia Pak. Mati. Nyumbang lagu, sudah tua, berjoget pula, mati dia Pak. Udah hari kan mati enak. Kalau dipanjang dulu Pak, saya kan anak panjang Pak. Seminggu sekali itu ada yang mati di atas perut, itu kan mati enak ya Pak. Mati enak. Bangan tuh Pak. Ada mati kayak itu.
Bapak jangan pernah kesana ya, atau Bapak pernah kesana? Lambat ya Pak. Kalau saya kan lewat aja Pak, memang setetanggaan, bukan sengaja mau masuk. Hatta yalqani wala hasanata lahu, sehingga nanti dia bertemu dengan aku, kata Allah Ta'ala, enggak ada kebaikan lagi untuk dia Pak, karena sudah ditunaikan di dunia. Jadi hati-hati ya Pak ya, yang kita belum ketangkep ini Pak, itu hati-hati kalau belum sampai. Memang mau ditunaikan di dunia itu, tapi di akhirat tidak dibatas. Lalu pahalanya di dalam hadis lagi Nabi sabdakan, man mata yaumul jumu'ati, barang siapa mati pada hari Jumat, amanahu Allah Ta'ala min fitnatil qabr, maka kalau matinya hari Jumat, Allah Ta'ala akan membuat dia aman dari fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Apa azab kubur? Fitnah kubur itu pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir nanya sama dia Pak. Itu namanya fitnah kubur. Man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, man ikhwanuka, man imamuka. Itu Pak pertanyaan. Namanya fitnah kubur. Nah kalau nggak bisa jawab, barulah jadi azab kubur. Sekarang bisa dihafalin, kalau nanti masuk kubur nggak keluar itu hafalan Pak. Nggak bisa Pak. Dan dikatakan lagi, yuftanu lil mukmin, orang mukmin itu akan difitnah di dalam kuburnya sab'ata ayamin, selama 7 hari Pak. Selama 7. Makanya kalau orang ahli sunat biasanya dia 7 hari ya Pak. Karena ada dalil itu Pak. Nungguin Pak. Kan ada sisa harta sih mayit ya Pak ya. Kan ada harta waris ya Pak. Itu boleh ditasarufkan 1/3 atas nama si mayit. 2/3 dibagi waris. Bapak Ibu, kalau seseorang meninggal suaminya, itu sebenarnya harus cepat dibagi waris. Ibunya, istrinya dapat 1/8, anaknya dibagi lagi sesuai dengan dia laki-laki atau perempuan. Jangan nunggu mati dua-duanya Pak. Nanti pada berantem. Kebanyakan gitu kan? Nanti kalau emaknya mati atau anaknya yang mati lagi, ya hartanya itu dibagi lagi warisnya sama anaknya. Misalnya anaknya punya anak lagi, istrinya kan meninggal kan, dibagi lagi. Jadi nggak berantem. Terus wal kafir arba'ina yauman, sedangkan orang kafir dia 40 hari akan difitnah di dalam. Lalu idza tawafa ar-rajul wa wada'a fi qabrihi, ketika seseorang dia mati kemudian diletakkan di dalam kuburnya, dia akan datang seorang malaikat dan duduk di atas sisi kepalanya. Kemudian dia akan diazab dengan pukulan, 1 kali pukulan Pak, pakai palu Pak. Dipukul kemudian Pak, hancur semua anggota badannya sekali pukul. Lalu akan dinyalakan di dalam kuburnya api neraka. Kata malaikat tadi, kum biiznillah, berdirilah dengan izin Allah. Ketika dia duduk, maka dia akan duduk rata, lalu akan menjerit Pak. Yang mana jeritan tadi akan mendengar dari langit dan bumi, kecuali jin sama manusia nggak dengar. Jin sama manusia nggak dengar. Makanya kita nggak takut. Kalau kedengeran nggak bisa kerja kita, nggak bisa kerja. Apalagi rumahnya yang dekat kuburan. Wah,
ya Allah, ternyata siksa kubur ada. Percaya apa enggak, Pak? Kalau nggak percaya duluan. Karena orang beriman ini dia yakin ada yang memberikan kabar. Siapa Nabi. Al-qabru imma rodatun min riyadil jannah. Kubur itu bisa jadi taman dari taman surga, au hufratun min hufarin niran, ataupun dia jurang daripada jurang neraka. Nah, kita yakin juga karena Nabi ngasih tahu. Lalu Allah, maka ia berbicara kepada malaikat, lima fa'alta hada, kenapa kamu buat ini? Walima tu'adzib, kenapa kamu mengazab saya? Faqad kuntu uqimus shalah, sedangkan saya menegakkan salat. Wa udiyaz zakat, dan aku membayar zakat. Wa asumu syahrul ramadan, aku juga puasa bulan Ramadan. Apa kata malaikat? Wa'adzibuka bi annaka mararta yawman bimadlum. Aku mengazab kamu sebab kamu jalan pada satu hari bimazlumin, ada orang yang dizolimi, Pak. Dia minta tolong sama kamu nggak nolong dia. Kemudian kamu sholat satu hari, sedangkan kamu sholatnya ada kencing yang netes di badan dan baju kamu, Pak. Nah, kata Nabi, salah satu yang sering diazab di dalam kubur penyebabnya dia enggak bersih istinjaknya, Pak. Ada air kencing yang menetes. Ini hati-hati, Pak. Bapak-bapak yang kencingnya masih berdiri, hati-hati. Kencing berdiri itu hukumnya makruh. Tapi kalau netes, Pak, terus kemudian Bapak sholat enggak sah sholatnya. Nah, inilah jadi penyebab umatnya Nabi kebanyakan sering disiksa dalam kubur. Salah satu penyebabnya yang paling banyak adalah tadi. Hati. Apalagi sudah tua, Pak. Sudah tua, klepnya dol, Pak. Saya sudah kasih tahu caranya, Pak, ya. Kalau memang penyakit, ya, Pak, cara wudhunya saya sudah beritahu. Kalau memang penyakit, tapi kalau bukan penyakit, Bapak nggak boleh gunakan cara wudhu tadi. Sudah saya kasih tahu. Lalu dalam hadis lagi, man ra'a mazluman, barang siapa melihat orang dizalimi, fastaghasa, kemudian dia menolong dan kemudian minta tolong. Walam yughithu, dan dia enggak nolong, Pak. Duriba fi qabrihi, maka akan dipukul di dalam kuburnya mi'ata sautin minan nar, dengan 100 kali cambukan dari api neraka. Nah, sekarang tuh bukan melihat orang dizalimin enggak mau nolong, Pak. Memang sengaja menzalimi orang lain yang benar jadi salah. Kayak apa nih? Kalau seseorang saja minta tolong kemudian kita biasa saja, Pak, kejadiannya jadi seperti itu, apalagi sengaja kita menzalimi orang lain. Dan kebanyakan kita rata-rata, Pak, biasanya sering menzalimi orang negeri konoha. Kalau bisa susah, kenapa harus gampang tuh, Pak? Konoha tuh, Pak, model bertingkat. Arba'atun nafarin ya'ti bihimullahu yawmal qiyamah ala manabiri min nur. Nanti ada 4 golongan, dia akan datang kepada Allah pada hari kiamat di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Kemudian akan datang kepada dia, masuk kepada mereka di dalam rahmat. Lalu bertanya sahabat, man ulaika ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Man asba'a jami'an, barang siapa mengenyangkan orang yang lapar. Nah, ini roti ini, Pak. Sebuah kan lapar. Apalagi kalau ada kopi kan. Masuk, ya kan, Pak Eko.
Au jahada ghaziyan fi sabilillah, ataupun orang yang bersiap-siap berperang di jalan Allah. Au a'ana da'ifan, ataupun orang yang membantu orang-orang yang lemah. Au aghasa malhufan, ataupun membantu orang-orang yang dizalimi. Nah, 4 ini maka termasuk nanti dia akan duduk di dalam mimbar cahaya. Lalu dalam hadis yang lain, idza wudi'a al-mayit fil qabr, kalau seorang mayit diletakkan di dalam kubur lalu ditimbun dengan tanah, maka akan bicara istrinya, anak-anaknya, bapak yang mulia, gitu. Masya Allah, bapak ini baik. Kata malaikat ngomong, sama mayit, kamu dengar nggak apa yang mereka ucapkan? Kamu dengar nggak? Kata si mayit tadi, saya dengar. Naam kan? Antakun tasyarifan, kamu itu orang mulia, anggota dewan mungkin. Bapak kadis ini begitu, misal Pak ya. Tapi mati. Kemudian kata hamba tadi yang mati tadi, hum yaqulun zalik. Dia ngomong kayak begitu. Ya Allah, seandainya dia itu diam saja, nggak usah ngomong lah seperti itu. Lalu kubur menjepit dia sehingga berceragah tulang rusuknya. Terus apa kata si mayit? Wa zama, ya Allah tulangku. Wa adil maqama, ya Allah hinanya kedudukan. Wan tadamta, ya Allah nyeselnya aku. Wa nafa su'alahu, ya Allah kerasnya pertanyaannya. Hatta tadkhula awala lailatin jum'atin min Rajab, sehingga masuk awal malam hari Jumat di dalam bulan Rajab pada tahun itu. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, ishhadu ya malaikat, saksikan wahai malaikat, anni ghafartu lahu sayyi'ati, aku ampunkan kesalahan dia, wa mahautu khatayahu, kemudian aku lebur kesalahannya, bi ihya'i hadil laila, sebab dia menghidupkan malam ini. Bapak, nanti kalau bulan Rajab malam-malamnya itu dihidupkan dengan qiraatul Quran, terus salat tahajud, kemudian Bapak berjamaah Isya, Maghrib, Subuh di masjid, Pak. Itu namanya menghidupkan malam. Persiapan untuk kematian. Lalu di dalam hadis yang lain Nabi sabdakan, idza kharaja ar-ruh min badani ibni Adam, ketika ruh keluar dari manusia, kemudian 3 hari sudah lewat, yaqulu ar-ruh, maka ruh berbicara, ya Rabbi idzan li hatta amshi wa anzuru ila jasadi, ya Allah izinkan saya sehingga saya berjalan dan melihat kepada jasadku yang mana aku dulu pernah hidup di situ. Faizan Allah. Kemudian Allah Ta'ala izinkan sama dia. Kemudian dia datang ke dalam kubur, melihat Pak dari jauh. Lalu badannya tadi dia lihat sudah 3 hari, mengalir dari hidungnya darahnya. Lalu nangis dia. Wahai jasad yang miskin, ya Habibi, wahai kekasihku, atazkuru ayyama hayatika, kamu ingat enggak hidup kamu? Tempat ini nih, tempat yang penuh dengan kengerian, tempat yang penuh dengan penyesalan, penuh tempat dengan bencana. Kenapa kamu kok jadi disiksa di dalam? Yang mana hari ini kita Pak, kalau sudah orang dikubur, kitanya lupa akan nyusul. Kata Abu Darda, kalau beliau melihat orang yang mati Pak, pagi hari,
Ugdu waluhu, kamu pagi, saya sore, kata benar kata. Kalau beliau melihat sore hari orang meninggal, maka dia akan bilang ruhu wa ana ugdu. Kamu sore, saya kemungkinan pak. Gitu bahaya. Lalu kalau sudah lewat 5 hari, maka dia minta izin lagi sama Allah Ta'ala untuk melihat jasad. Maka Allah Ta'ala izinkan kepada dia. Dia lihat dari jauh, Pak. Jasad yang 3 hari tadi ngalir darah dari hidung dan telinganya. Maka sekarang dari mulut dan telinganya keluar nanah yang berbau busuk. Sudah berubah jadi 5 hari. Nangis dia, Pak. Kemudian dia bilang sama jasadnya, ya jasadi al-miskin, wahai jasadku yang miskin. Kamu ingat gak waktu hari-hari hidup kamu di dunia? Ini tempat kesedihan, tempat kesusahan, tempat ujian, tempatnya ulat-ulat, tempatnya kalajengking. Kamu sekarang sudah dimakan ulat daging kamu. Makin gemuk badannya, makin senang ulatnya. Oh iya Pak. Kalau saya kan dulu saya. Bayangkan kalau jengkingnya aja segede keledai, kalau jengkingnya di lokasi yang cuma 2 kali 1 meter kan nggak masuk akal ya. Saya kasih tahu logikanya. Bapak di dalam mimpi, Bapak tiba-tiba bisa ke Amerika, masuk akal kan? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Jadi kalau sama Allah Ta'ala nggak boleh pakai akal, Pak. Pakai iman. Bisa jadi masuk. Bayangkan ada ular namanya Sujaul Aqra, panjangnya 2 bulan perjalanan, masuk lokasi 2 kali 1 meter, nggak masuk akal, Pak. Bapak pernah mimpi dikejar ular tengah-tengah, bangun, pernah? Nggak masuk akal juga, Pak. Jadi semuanya kalau dalam logikanya Allah Ta'ala masuk akal semua. Sekarang saya kasih logika lagi, Pak. Bapak pernah masuk akal nggak? Ada orang 1 hari untungnya 1 miliar dalam akal Bapak. Gimana caranya? Kan nggak masuk akal ya. Tapi bagi orang yang tahu masuk akal. Itu di dunia aja kayak begitu. Apalagi logikanya Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk akal semua, Pak. Kemudian Pak Harikomo, dalam keadaan kulitnya semua, anggota badannya Pak cerai-berai, robek-robek semua, Pak. Kalau sudah 5 hari. Lalu kalau 7 hari, maka ruh tadi minta izin lagi sama Allah Ta'ala untuk melihat jasadnya. Kemudian Allah Ta'ala izinkan dia untuk melihat ke dalam kuburnya. Kemudian dia melihat dari jauh. Ketika dilihat, jasad tadi sudah dikelilingi sama belatung-belatung. Sudah dikelilingi sama belatung. Maka ia pun menangis. Ya jasadi atazkuru ayyama hayatika. Wahai jasadku, kamu ingat enggak waktu hari-hari kamu hidup? Aina auladuka? Mana anak-anak kamu? Aina aqribauka? Mana kerabat-kerabat kamu? Wa aina zaujatuka? Mana istri-istri kamu? Wa aina ikhwatuka? Mana teman-teman kamu? Wa isdaqauka? Mana sahabat-sahabat kamu mana? Mana teman-teman kamu mana, Pak? Kroni-kroni kamu mana? Wa aina jiranuka? Mana tetangga-tetangga kamu yang tetangga kamu ridho sama kamu? Sekarang kamu nangis, Pak. Sekarang mereka nangis. Nangis sama saya, ruh itu, Pak. Dan nangis untuk jasad. Subhanallah. Kita ini lahir sendiri. Nanti juga mati akan sendirian. Maka persiapkanlah amal untuk menemani hari kita yang bersendirian itu. Anak-anak ini nggak akan nemenin kita, Pak. Paling 3 hari langsung lupa ya.
Iya. Kan Bapak punya teman, terus kalau mati kan ngelayat 3 hari kan udah lupa kan. Di ordang takzihan juga paling bilangnya nggak enak lah kalau nggak datang. Iya. Iya apa enggak? Sebelum saya lanjutkan Pak Riko, ada pertanyaan? Mana tuh? Kita bilang dulu. Ya, monggo Pak. Silakan Pak. Terus Pak. Bagaimana Pak hukumnya kalau makam itu campur-campur sama orang muslim? Enggak boleh. Kalau sudah terlanjur gimana? Enggak boleh Pak. Jeritan siksaannya itu enggak. Jeritan siksaan orang kafir itu enggak boleh. Jangan dicampur. Orang kafir, orang Islam orang. Waduh, harus bongkar ya Pak. Sabar ya. Sepengetahuan saya Pak Ustaz, ketika dengar dengan ceramah juga dari pagi hari, kalau kita meninggal itu kan jasad kita kubur, kemudian 7 langkah pengunjung yang pergi, orang-orang yang mengangkat itu katanya ruh kita dikembalikan. Nah pada saat itu yang kena siksa, dia kena siksa lah di atas pertanyaan kubur. Kan jasad kita Pak Ustaz. Saya bertanya, yang disiksa itu seterusnya itu jasad atau ruh kita? Karena jasad kan usianya sebentar itu Pak Ustaz. Kan? Kemudian yang kedua, jasad itu ada yang hancur, tinggal tulang belulang pada saat diangkat atau dipindahkan. Ada yang utuh. Apa sih amalannya Pak Ustaz? Ya pengen Pak. Jadi tanah aja tak mau ganggu kita gitu loh Pak Ustaz. Itu aja Pak Ustaz. Makasih. Yang disiksa dalam kubur jasad plus roh atau jasad saja? Jasad plus roh. Jasad plus roh dikembalikan. Jadi si jasad tadi itu Pak, dia tetap merasakan sakitnya siksaan itu. Nah itu teknisnya wallahu alam, saya kan nggak tahu ya Pak ya, kan belum pernah pengalaman. Yang kedua, ada yang jasadnya hancur dan kebanyakan begitu. Ada yang jasadnya nggak hancur. Apa sih amalannya? Yang pertama, bisa jadi itu orang hafal Al-Quran, tanah nggak mau makan dia. Bisa jadi dia mati fisabilillah, berperang di jalan Allah. Bisa jadi jasadnya dia syahid, maka nggak mau tanah makan. Bisa jadi dia orang yang taat sama suaminya, sehingga suaminya ridho, tanah pun nggak mau makan. Bisa jadi Pak Hariko, dia ini orang yang dia rutin istiqomah membaca surat Tabarakalladzi. Jadi bisa jadi semua. Mana-mana amalan diterima, kemudian Allah ridho dengan amalan itu, bisa jadi jasadnya utuh, kayak orang tidur, kayak baru mati. Kan sering ya Pak, lihat ya Pak. Kemarin di mana di Jawa ada pemindahan kubur Pak, ada berapa mayat Pak masih utuh. Padahal sudah. Nah mudah-mudahan Pak, kita tuh jasadnya kayak ada amalan yang maka Bapak amalannya yang istiqomah apa tuh Pak? Modalnya berjamaah terus, atau sedekah terus, atau tahajud terus, atau duha terus, atau baca Quran terus, mana tuh Pak? Atau wudhu terus. Saya ingetin sekali lagi Pak, Bapak Ibu, jangan putus wudhu. Wudhu batal lagi. Mau tidur wudhu,
dulu sebelum tidur. Walaupun nanti nempel sama ibu, kan mazhab Syafi'i batal ya Pak. Keluar lah. Jangan Bapak bikin border. Jangan senggol-senggol saya. Kalau marah Pak habis ngaji kok jadi kayak begini. Jadi nanti Bapak mau tidur orang yang mati dalam keadaan suci maka matinya husnul khotimah. Gitu Pak. Ada lagi Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mohon penjelasan bagaimana dengan orang yang matinya dibakar, itu jasadnya gimana? Kemudian yang kedua, apa perbedaan alam barzah dengan alam kubur? Terima kasih. Mati kebakar. Ini gimana jasadnya? Itu tetap ada fitnah kubur. Tetap ada alam kubur. Jadi enggak terhalang mayatnya dibakar tuh enggak terhalang malaikat nanyain dia kemana ini mayat, enggak Pak. Tetap ada mungkar dan nakir. Lalu Pak, kalau misalnya Bapak ada mayat, dia mati di pesawat terbang Pak, belum begitu Pak, kebakar, hilang, enggak ketemu ya Pak. Tidak usah disolatin, enggak usah disolatin, karena dia tidak ada jasad. Tapi kalau misalnya Bapak kirim doa, kirim yasin boleh. Tapi tidak usah disolat. Kemudian apa bedanya alam barzah dan alam kubur? Alam barzah, alam kubur itu sama. Barzah atau kubur itu awalnya akhirat. Karena dia di antara dua alam, antara dunia dan akhirat. Namanya barzah. Itu awal, pos pertama akhirat itu. Jadi nanti Pak Harim Kemola, jangan heran nanti seseorang yang dia diridai oleh Allah Ta'ala nanti antara waktu dia dikubur kemudian ditanya dan dia berhasil menjawab pertanyaan itu Pak, dia akan tidur masanya sampai kiamat itu seperti dia malam pengantin saja. Cepet ya Pak malam pengantin. Pas tahu kiamat. Tapi kalau orang kafir Pak, satu hari seperti 50.000 tahun. Gitu Pak. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit ya. Akan menghapuskan dosa, mengurangi dosa. Ini ada orang yang Sakit sekedarnya, sekedar sakit. Bedanya apa ya? Sabarannya apa? Setiap sakit, walaupun ketusuk duri, itu akan melebur dosa. Walaupun ketusuk duri, itu akan melebur dosa. Apakah lagi batuk, apakah lagi demam, satu malam, itu akan melebur dosa. Jadi ada sahabat laporan demam. Kata Nabi dikasih dua opsi. Kamu mau saya doain, kemudian kamu sembuh, atau biarkan ini sakit, Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu. Kata sahabat, udahlah ya Rasulullah, biar sakit terus aja. Tuh. Bapak yang sakit stroke gak sembuh-sembuh sabar Pak. Terima kasih ya Allah, saya sudah sakit. Kolesterol gak sembuh-sembuh Pak. Terima kasih ya Allah, kolesterol saya gak sembuh. Kan enak. Gitu Pak. Tetap melebur dosa. Saya lanjutkan Pak. Saya lanjutkan sedikit. Nah, ketika Pak, malaikat diperintahkan untuk meniup sangkakala dengan 3 tiupan. Tiupan yang pertama namanya nufhatul fadl. Tiupan yang mengagetkan. Karena makhluk yang namanya malaikat Israfil
trompetnya itu Pak, 7 lapis langit dimasuk ke dalam trompetnya, 7 lapis bumi masuk ke dalam trompetnya. Bayangkan segede apa itu trompet. Jadi kebentur tuh Pak. Jadi kaget. Namanya nufqatul faza. Kemudian nufqatul sa'iq, tiupan yang membuat bumi bergoncang. Bergoncang. Yang ketiga, nufqatul ba'si, tiupan yang membangkitkan. Nah, tiupan yang ketiga ini manusia bangkit. Kata Abu Huzaifah, ya Rasulullah, kaifa yakun al-khalaiq inda bisu? Ya Rasulullah, gimana keadaan makhluk ketika dia ditiupkan sangkakala? Kata Nabi, ya Huzaifah, walladzi nafsi biyadihi yanfahu bis-sur fataqumu as-sa'ah. Wahai Huzaifah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ketika sangkakala ditiup, maka itulah hari kiamat. Dan seseorang lagi makan, maka suapan makannya tadi dia akan buang. Kemudian ketika seseorang pakai pakaian, maka pakaiannya jadi dia lepas Pak. Jadi dalam keadaan telanjang kalau kiamat datang. Kemudian walqut, kendi yang dia minum Pak, botol aqua yang lagi diminum, aqua lagi minum, maka minuman ini akan dibuang sama dia dan dia nggak akan jadi minum. Dahsyatnya daripada sangka. Nah, di dalam yang lain lagi, saya kata, ketika sangkakala ditiup hari kiamat, wa tasirul jibal sayru, maka gunung-gunung akan berjalan, wa tamurus sama'u maur, maka langit-langit akan pecah, pecah. Wa tarjiful ardu rajfa, bumi akan gonjang-ganjing. Jadi kayak perahu. Bumi kayak perahu, berjalan. Jadi Bapak, mumpung kematian belum datang, karena nanti kan rumah kita hancur, mobil kita kegusur ya, kebun akan hilang, istana akan rusak. Mumpung masih hidup inilah Pak, gunakan sebaik-baiknya untuk bekal akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal kita Pak hari ini sebelum kematian nanti. Mudah-mudahan Allah taala memastikan kita dalam keadaan ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.